jagaiku dan seisi rumahku sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayanimu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Apapun keadaan kita saat ini, Tuhan sudah mengundang kita untuk datang menyembah Dia. Tuhan memanggil kita untuk boleh berjumpa dengan Dia. Mari saya ajak kita untuk boleh bangkit berdiri. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita tenangkan diri kita sejenak supaya kita boleh dengan konsentrasi penuh kita menyembah Dia, kita memuji Dia, dan kita memuliakan Dia. Mari arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan ketahuilah bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Hari ini Tuhan mengundang kita untuk boleh memuji menyembah Dia. Marilah kita semua yang dikasihi Tuhan boleh memuliakan dan menyembah Dia dengan segenap hati kita. Bagi Yesus saja segala puji, hormat dan kemuliaan. Mulia, sembah Raja mulia. Puji
Indah pujian ini membawa kita menyadari bahwa sungguh kuasa Tuhan yang tak terbatas itu, kasih Tuhan yang berlimpah itu selalu hadir untuk mengangkat kita. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Bersama-sama. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Bersama-sama katakan, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Bersama-sama dengan yakin kita katakan, tak terbatas kuasa Tuhan.
percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan hadir dalam setiap proses hidup kami. Proses yang pahit, ada proses yang sukar, ada proses yang sangat menguras kami. Kami bersyukur Tuhan hadir di setiap proses hidup kami. Saat kami tidak lagi mengandalkan Tuhan, saat hidup kami menjauh dari Tuhan, saat kami meragukan kuasa Tuhan, saat kami mempertanyakan di mana Tuhan, saat kami bahkan mengabaikan suara Tuhan. Kami bersyukur Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan hadir bahkan di titik terendah kami. Di saat kami tidak mampu meraih tangan Tuhan. Di saat kami tidak mampu mencari Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan melawat kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami yang sering kali tidak mampu untuk percaya dengan penuh. Tolong kami yang sering kali gagal untuk beriman. Tolong kami yang selalu gagal di dalam relasi kami. Tolong kami yang sedang bermasalah di dalam keluarga kami. Tolong kami Tuhan yang bermasalah di dalam pekerjaan. Tolong kami yang bermasalah dengan kesehatan kami. Dengan segala problem kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan tidak meninggalkan kami. Tolong kami yang sungguh tidak beriman ini untuk dapat percaya dengan iman yang sekecil ini. Untuk dapat mengatakan Tuhan, tolong kami dengan kuasa-Mu yang tak terbatas. Kami percaya kuasa-Mu tak terbatas. Kami percaya Tuhan punya cara yang terbaik untuk menolong kami. Sebab itu kami mau mengatakan bahwa hanya Engkau yang dapat kami andalkan. Hanya Engkau satu-satunya yang dapat kami percaya. Mari dengan berdiri kita naikkan pujian ini, tak terbatas kuasa-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Sungguh tak terbatas.
Di hadapan-Mu kami berdiri Tuhan. Engkau tahu setiap cerita hidupku, bahkan saat kami tidak mampu bercerita. Tuhan tolonglah kami. Tuhan ampuni kami. Tuhan mampukan kami untuk bangkit dengan berpegang kepada kasih-Mu dengan tangan-Mu yang kuat. Bangkitkanlah kami untuk sanggup menjalani hari-hari kami ke depan. Dengan pertolongan-Mu, mampukanlah kami untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan di setiap waktu hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil di dalam Efesus 1 ayat 7-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Mari sama-sama kita bacakan petunjuk hidup baru yang terambil di dalam Efesus 4 ayat 2-3. 1, 2, 3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Hidup kita ada di tangan Tuhan, amin. Dan hidup yang sudah Tuhan anugerahkan itu adalah hidup yang terbaik dari Tuhan. Rancangan Tuhan yang terbaik untuk kita. Walau tubuh ini bisa lelah, walau tubuh ini bisa remuk, tetapi kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Maka sama-sama kita katakan bahwa hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri yang rancangan yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan.
kita. Biarlah semua kita boleh memuji, bersorak bagi Dia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita mau katakan, aku mau memuji Tuhan, aku mau menyembah Tuhan, aku mau bernyanyi bagi Tuhan. Aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita kami. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Dengan segenap hati kita mau memuji Tuhan, angkat suara kita untuk boleh bernyanyi bagi Dia. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hari. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Saudara, kita hidup di dalam keluarga, berelasi dengan anggota keluarga kita. Relasi kita di dalam keluarga dengan suami, istri, dengan anak, dengan orang tua, dengan mertua, dengan menantu, dengan cucu. Semua relasi itu indah dan berharga di mata Tuhan. Tuhan rindu semua relasi yang kita miliki ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kita seisi keluarga boleh dengan satu hati, satu kasih mengasihi Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Biarlah firman Tuhan boleh menguatkan kita, boleh menegur kita, boleh mengingatkan dan menguatkan kita di dalam setiap hari-hari kita. Sambil kita menaikkan pujian ini, biarlah kita membawa di dalam doa kita seisi keluarga kita untuk boleh mengasihi Tuhan.
mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Ini kerinduan Tuhan untuk kita, bahwa kita datang kepadanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati berjanji setia sampai akhir mengasihi-Mu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersama-Mu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersama selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kami di hadapan-Mu dan kami membawa hidup kami. Karena kami percaya bahwa Tuhan, Engkau setengah bekerja dan sedang bekerja di dalam setiap pergumulan kami. Oleh sebab itu kami menaruh hati dan hidup kami ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau sekali lagi boleh menolong kami di dalam perjalanan kami, baik pribadi maupun keluarga, di hadapan Tuhan. Mari Tuhan, berbicaralah lewat kebenaran sabda-Mu, supaya kebenaran itu Tuhan terus menolong kami bertumbuh semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih, kami serahkan pemberitaan firman-Mu, juga hamba-Mu yang terbatas, supaya kuasa firman Tuhan yang begitu dalam, begitu luar biasa dan agung itu menjadi nyata dan tinggal dalam hati kami. Segala puji, hormat, syukur kami bawa kepadamu di dalam satu nama Kristus Tuhan kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Amin. Tuh kan, wis dibilangi kita tuh telat tau ndak. Pendetaannya wis di sana. Wis dibilangi, aku tuh paling ndak seneng ibadah telat. Mending ndak usah ibadah. Mamamu sih itu kok. Ya malu lek kamu bengok-bengok, lek diem-diem aja nggak diliatin orang. Lagian ya, mamamu tuh wis tahu kita mau gereja. Mesti datang telat. Terus nyuapi Jojo. Terus ganti sepatu. Kurang kerjaan memang mamamu itu. Iku namanya sayang cucu, masa sayang cucu nggak boleh datang. Nah kamu lah disuruh datang mesti nggak mau. Loh, aku mau yo datang ke rumahnya. Cok sembarangan kamu ngomong. Tapi jangan sering-sering ke rumah mamamu. Karena kalau datang ke rumahnya mamamu tuh yang diomongi sama. Ngomongi cari diri istri yang baik, ibu yang baik, ngomongi hubungannya dulu mbak papamu ya apa? Lah apa sih? Itu sayang kamu jadi mantu. Kalau nggak sayang kamu didekek nang pager tau nggak diizinin masuk, mau? Kamu tuh juga ngomong mbak mamamu, nggak usah sering-sering ke rumah. Ngapain sih? Seminggu 5 hari ke rumah. Gila apa? Terus ya aku ya, datang ke rumah aku ndak sopan santun nih. Iku rumahku. Buka no kulkas, buka pintu kamar, komentar aku masak. Terus 7 mau ulangan mau belajar, diajak main terus. Itu sayang cucu, itu sayang cucu. Ya. Salah, kamu tuh mesti memang belani mamamu. Mesti. Itu mamaku. Aku istrimu. Aku suamimu. Wes mbola aku, mesti kamu kalau diomongin mamamu, belano terus mamamu.
Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang melandasi perenungan kita. Saya ambil dari Roma pasal 12 ayat yang ke-18 yang berkata begini Bapak Ibu. Roma 12 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saya ulangi ya. Sedapat-dapatnya jika hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bapak Ibu mungkin tadi dikagetkan dengan skit tadi ya Bapak Ibu ya. Tapi toh saya merasa bahwa itu adalah gambaran real dari kehidupan kita sehari-hari sebagai umat Tuhan. Sebagai pendeta beberapa kali saya memimpin pasangan muda yang akan menikah dalam konseling pernikahan gitu ya. Dan selalu saya bertanya pada mereka, apa yang kalian harapkan dari sebuah rumah tangga, dari sebuah pernikahan, sehingga engkau bersedia dan rela memasuki sebuah rumah tangga. Oh, jawabannya bermacam-macam Bapak Ibu. Tetapi saya boleh rangkum dalam satu bagian ini, yaitu kami kepengen hidup kami bahagia. Kami kepengen hubungan kami harmonis, mulai dari awal menikah sampai maut memisahkan. Itu cita-cita Bapak Ibu. Itu keinginan. Tapi realitanya tidak seindah warna aslinya begitu ya. Selalu ada masalah. Dan saya selalu merasa bahwa masalah yang terbesar itu adalah sesuatu yang saya sebut dengan 3 angka, 267 Bapak Ibu. Ini bukan angka togel ya. 267 apa itu Pak? Kalau Anda pemain musik dan kemudian menekan 267 maka akan muncul. 267 itu relasi. Relasi itu yang seringkali menjadi konflik tersendiri Bapak Ibu. Relasi antara anggota keluarga yang satu dengan yang lain, suami dengan istri, orang tua dengan anak, dan terlebih pada saat ini gereja menolong kita untuk menyorot satu problem mertua dengan menantu. Bapak Ibu skit tadi menggambarkan sedikit banyak tentang situasi yang muncul, bahwa memang di dalam kehidupan rumah tangga sesuatu konflik relasi itu bisa muncul antara mertua dengan menantu. Bisa saja karena soal mendidik anak. Sudah jadi rahasia umum, kakek nenek itu lebih cinta cucu ketimbang anaknya, bukan? Dan itu kemudian menjadi konflik tersendiri di dalam mendidik. Belum lagi Bapak Ibu seperti yang tadi dikatakan bahwa seringkali mertua itu tampaknya intervensi banyak. Melihat rumah tangga, bahkan sampai tadi buka tempat yang paling privasi yaitu kulkas ya Bapak Ibu, yang bagi setiap orang itu harus dijaga betul ya. Rumah tangga seperti itu muncul. Bapak Ibu, dalam Alkitab sekalipun kita bisa melihat bahwa relasi seperti itu bisa menjadi problem tersendiri kan. Anda ingat relasi antara Yakub dengan Laban? Oh, itu sesuatu yang saling mempengaruhi. Kemudian Daud seorang raja yang besar pun bahkan bermasalah dengan mertuanya itu Saul. Jadi Bapak Ibu saya mau katakan satu hal, bahwa yang namanya konflik seperti itu sesuatu yang bisa terjadi. Sesuatu yang bisa dialami bahkan oleh orang yang paling rohani sekalipun, itu bisa terjadi. Artinya Bapak Ibu, kita bisa melihat, mengamati bahwa itu muncul di dalam setiap keluarga meskipun bentuknya berbeda-beda. Saya nggak tahu apakah di sini mengalaminya ya, saya mesti tanya sama gembala Bapak Ibu Saudara gitu ya. Tapi saya yakin itu terjadi. Tapi satu hal yang saya mau katakan, bahwa problem seperti itu bukan sesuatu yang akhir dari segala-galanya. Bukan sesuatu yang kemudian menjadi problem di mana tidak terpecahkan. Karena saya percaya satu hal ini, bahwa di dalam Tuhan konflik, masalah apapun tentu ada jalan keluar. Tapi tergantung bagaimana kita menanganinya. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita melihat dan menyorot bagian ini berdasarkan latar belakang dari relasi antara Ruth dengan Naomi. Dua wanita yang luar biasa yang menggambarkan dinamika pergumulan mereka di dalam hidup berkeluarga. Tapi mari kita kembali lebih dulu memulai dari satu dasar yang paling penting yang saya ajak kita baca tadi dari Roma pasal 12 ayat yang ke-18. Roma pasal 12 ayat ke-18 memberikan pada kita beberapa gambaran yang penting Bapak Ibu. Untuk menangani problem ini Bapak Ibu, problem relasi tadi. Apa yang Rasul Paulus mau katakan di dalam Roma? Saya akan baca ulang apa yang tertulis di sana, berkata, sedapat-dapatnya
Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bapak Ibu, Rasul Paulus tidak menafikan bahwa di dalam kehidupan, khususnya dalam relasi yang paling kecil, yaitu di dalam keluarga, bisa terjadi konflik, bisa terjadi perselisihan. Dan konflik itu bisa berupa perang dingin, Bapak Ibu ya, di mana saling mendiamkan satu sama lain, atau barangkali perang terbuka yang saya percaya lebih seru daripada perang di Timur Tengah, Bapak Ibu ya. Nah, Paulus mengatakan sedapat-dapatnya. Artinya dia menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang bisa terjadi. Sesuatu yang mungkin muncul, baik diharapkan maupun tidak diharapkan. Karena itu kalau ini terjadi, Bapak Ibu, ini bukan, sekali lagi bukan akhir dari segala-galanya. Tapi Paulus mengatakan sesuatu yang menarik, dia maju satu langkah, yaitu untuk mengatakan begini, kalau hal itu bergantung padamu. Jadi ada bagian yang harus kita pahami sebagai tanggung jawab, sebagai sesuatu yang perlu kita lakukan. Bapak Ibu, konflik bisa terjadi, tetapi konflik harus diselesaikan. Konflik harus dibereskan, ada rekonsiliasi yang muncul, dan itu bergantung pada kita juga untuk kita melakukannya. Nah, apa yang bisa kita pelajari bersama? Mari kita maju satu langkah lebih jauh lagi, Bapak Ibu. Biasanya konflik itu atau permasalahan atau perselisihan itu dimulai dari sesuatu yang sangat kecil. Bukankah sebuah kebakaran itu selalu dimulai dari api yang sangat kecil, yang kemudian dibiarkan dan akhirnya mulai membesar dan terus membesar. Bapak Ibu yang terkasih, karena itu bagi saya kita perlu melihat apa yang menjadi bagian kita. Saja kita melihat bersama-sama dari bagian firman Tuhan yang lain, Bapak Ibu. Karena ini terkait dengan hal yang paling penting, yaitu bagaimana menjaga perkataan kita, mulut kita, lidah kita. Bapak Ibu yang terkasih, seringkali permasalahan muncul karena ada satu kata yang dilontarkan. Karena ada satu respon yang diberikan. Karena ada satu hal yang mungkin tidak kita sadari ataupun kita sadari muncul, dan kemudian ini seperti api yang kecil lalu disiram dengan bensin, akibatnya apa Bapak Ibu? Bum, meledak dan membesar. Nah, apa kata firman Tuhan terkait dengan hal ini? Firman Tuhan berkata di dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Perkataan yang pedas. Bapak Ibu, sekali lagi, ini bagian kita seperti yang tadi Rasul Paulus katakan di dalam Roma pasal 12 ayat 18. Perkataan yang pedas itu pada waktu dilontarkan, perkataan ini menimbulkan reaksi yang seringkali sulit untuk kita selesaikan pada akhirnya. Kata membangkitkan itu berarti memicu, mengobarkan sesuatu, menghidupkan sesuatu yang sebelumnya mungkin biasa. Akhirnya Bapak Ibu kemudian meledak menjadi sesuatu yang besar dan kita kesulitan untuk menyelesaikannya. Karena itu Amsal memberikan kontrasnya. Supaya itu tidak terjadi, maka pengamsal mengatakan jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Inilah yang Allah mau dipelajari oleh kita semua. Kata meredakan itu berarti mendinginkan, menenangkan, menurunkan tekanan. Sehingga apa yang ada tidak makin membesar tetapi boleh selesai dengan baik. Bapak Ibu, ini bukan kelemahan. Lemah lembut bukan kelemahan, tapi justru ada sebuah kekuatan dan ada sebuah pilihan yang kita perlu ambil. Dari sekian banyak hal kita perlu memilih merespon dengan hal yang sama atau kita memilih hal yang berbeda, meredakan kegeraman. Apa yang tertulis di dalam Amsal ini kemudian juga kita bisa lihat Rasul Paulus juga katakan di dalam Efesus pasal 4 ayat 29. Di sana dia mengatakan janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Senada dengan ini Paulus mengatakan pada kita untuk memperhatikan terutama sekali bagaimana kita berespon. Ini bukan soal perkataan kita, tetapi soal kita memberi respon, menanggapi, bersikap terhadap sesuatu yang ada. Oh Bapak Ibu, ini menjadi penting karena inilah yang menjadi filter kita untuk melihat relasi kita dengan orang lain.
Karena itu saya membaca dalam salah satu buku tentang 2 hal penting pada saat kita berkomunikasi. Ingat, kita berkomunikasi itu bukan sekedar menyampaikan informasi saja, karena informasi yang ada itu juga terkait dengan pesan yang seringkali tidak terlihat di belakangnya. Karena itu Bapak Ibu, saya mengajak kita memperhatikan 2 hal ujian ini. Ini bukan ujian untuk dapat nilai bagus ya Bapak Ibu ya, tapi ujian untuk mencoba kita berefleksi dan berelasi. Ujian pertama itu adalah ujian tentang konstruksi. Apa artinya? Ini menolong kita untuk memperhatikan apakah yang kita sampaikan, apa yang kita mau katakan, apa yang kita mau ucapkan itu sungguh-sungguh membangun atau tidak. Bapak Ibu, apakah ini akan memperbaiki situasi yang sudah ada atau malah memperburuk? Apakah ini akan menguatkan hubungan kita selama ini atau justru akan meruntuhkan? Dan apakah ini akan membangun serta menyembuhkan luka atau justru menambah dalam luka itu? Bapak Ibu bayangkan kalau ada sebuah luka di tubuh kita gitu ya. Lalu kemudian kita kasih jeruk nipis Bapak Ibu, apa yang terjadi? Tambah sakit bukan? Itu seperti perkataan pedas, kata-kata yang tidak pantas, sikap kita dan tindakan kita yang memperdalam. Karena itu ujian tentang hal ini, tentang konstruksi ini jadi penting. Betapa banyaknya orang yang lebih mudah ngomong, baru mikir belakangan kan Bapak Ibu. Dan setelah itu kemudian, aduh, seandainya saya tidak mengatakan hal itu, mungkin akan berbeda. Aduh, seandainya saya tidak bertindak seperti itu, barangkali situasinya akan berbeda. Hal kedua Bapak Ibu tentang ujian adalah ujian kasih karunia. Sekali lagi, ini menolong kita untuk memperhatikan bagaimana kita bersikap. Apakah perkataan kita itu perkataan yang justru membawa kasih karunia dari Tuhan? Ingat Bapak Ibu, relasi kita dengan orang lain bukan hanya sekedar relasi saya sebagai individu dengan individu lain. Bukan saja sekedar saya sebagai seorang pribadi dengan pribadi yang lain, tetapi di tengah-tengah pergumulan itu Tuhan hadir di sana. Kristus ada di sana. Dia mau terlibat di dalam kehidupan kita. Bukan hanya di gereja, tetapi bahkan dalam hidup sehari-hari. Bukan hanya dalam relasi jemaat sebagai sebuah keluarga, tetapi juga dalam keluarga kita masing-masing secara real. Karena itu Bapak Ibu, apakah relasi itu, perkataan kita, sikap kita, hubungan kita mencerminkan Kristus? Maka perkataan yang memberi karunia itu adalah perkataan yang memulihkan, bukan menjatuhkan. Perkataan yang memberi kasih karunia adalah perkataan yang penuh pengampunan, bukan kebencian dan menambah kebencian. Perkataan yang memberi kasih karunia adalah perkataan yang mencerminkan kasih Kristus yang tanpa syarat itu, yang telah menerima kita. Bapak Ibu, ini menjadi penting karena sekali lagi bahwa ini menjadi bentuk pelayanan kita satu sama lain. Kadang kita berpikir melayani itu berarti kita harus berada di gereja, kita menjadi pemain musik, kita menjadi WL dan lain-lain, atau kita menjadi asyir dan lain-lain. Bapak Ibu, tidak. Bahkan di dalam hidup berkeluarga, kita perlu saling melayani satu sama lain. Kita perlu saling membangun satu sama lain. Kita perlu saling menerima satu sama lain. Karena memang satu yang lain penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Bapak Ibu, karena itu sekali lagi Paulus mengatakan sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Jadi ada sesuatu yang perlu kita kerjakan. Karena kita menyadari bahwa relasi tidak mungkin dibangun tanpa hal yang paling mendasar, yaitu kasih. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, bagi saya kemudian saya mengajak kita melihat seluruh bagian ini di dalam relasi yang muncul antara 2 orang wanita yang seperti saya katakan tadi, yaitu Ruth dengan Naomi. Oh Bapak Ibu, kalau kita mempelajari kitab Rut, kita menemukan sebuah kisah menarik tentang keluarga ini, keluarga Naomi dan Elimelek. Mereka berdua diberitahukan awalnya hidup dengan baik di tanah Israel, tapi kemudian di Israel terjadi bencana kekeringan. Dan bagi orang pada masa itu kekeringan adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Karena itu berarti panen gagal, itu berarti kehidupan mereka terganggu, itu berarti mereka menghadapi bahaya, kelaparan, bahkan sampai kematian. Bersyukur kita tidak sampai begitu ya Bapak Ibu ya, kita masih bisa makan 3 kali sehari gitu ya.
Di dalam kondisi kayak gitu Elimelek kemudian tanpa pikir panjang berkata kepada keluarganya, kita pindah ke Moab, tempat yang tidak terlalu jauh dari tanah Israel, dan mereka tinggal di sana berjuang kembali dari nol. Cuma yang tidak pernah diperhitungkan oleh mereka adalah ternyata itu tidak memberikan solusi yang baik. Malah di sana keluarga ini mengalami musibah dengan kematian yang beruntun. Awalnya Elimelek sang kepala keluarga, kemudian 2 anak laki-laki mereka, yang sulung Mahlon, yang bungsu Kilion, meninggal. Kematian satu anggota keluarga Bapak Ibu sudah menimbulkan stres tersendiri, menimbulkan tekanan sendiri. Sekarang 3-tiganya, jadi bayangkan kehidupan Naomi hari itu. Dia sedang mengalami situasi yang paling terendah dalam hidupnya, titik yang paling rendah. Dan itu mempengaruhi banyak hal, terutama relasi dia dengan para menantunya, Orpa dan Rut. Sampai satu titik kemudian Naomi berkata kepada mereka, pulanglah, kembalilah kepada keluargamu, kepada bangsamu. Gak usah ikut aku. Bapak Ibu, ini perkataan yang penuh dengan kepahitan. Karena itu pada saat Naomi pulang, dia berkata pada orang banyak, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, yang berarti pahit. Di dalam kepahitan ini yang mempengaruhi relasi. Awalnya kedua menantunya Orpa dan Rut berkata tidak. Tapi setelah berpikir lebih lama, Orpa kemudian memutuskan balik. Kembali kepada keluarganya, kembali ke tanah Moab, kembali kepada kehidupannya yang lama. Tapi Rut mengatakan satu kalimat yang luar biasa yang kita bisa baca di situ Bapak Ibu, ayat 16. Rut berkata sesuatu yang menarik kepada Naomi. Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikut engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Oh Bapak Ibu, ini sebuah komitmen yang begitu kuat dari seorang yang namanya Rut. Karena dia percaya bahwa pada saat dia hidup di tengah-tengah keluarga, itu sesuatu yang terintegrasi dalam hidupnya, tidak terpisahkan. Bapak Ibu, komitmen seperti ini menjadi penting karena dia belajar menghormati menghormati Naomi. Rut sadar bahwa hidupnya sekarang bukan lagi soal dirinya. Betapa banyaknya situasi konflik itu muncul karena apa Bapak Ibu? Ada sesuatu yang mengganggu kehidupan kita. Ada sesuatu yang menjadi persoalan dengan diri kita. Orang itu berkata seperti ini berarti melukai hatiku. Kalau dia melakukan hal seperti ini berarti dia sedang mencari gara-gara dengan diriku. Ada sesuatu yang terluka dalam hati kita. Ada sesuatu yang kita gak bisa terima. Bapak Ibu yang terkasih, bagi saya ini menjadi penting karena pada waktu Rut berespon dengan benar, dia tidak membalas kepahitan dengan kepahitan. Tapi justru membuka hati dan menunjukkan kasih yang besar. Begitu pula Naomi belajar untuk hal itu. Bapak Ibu, hubungan antara Naomi dengan Rut itu menggambarkan satu relasi yang menarik sekali. Karena di satu sisi Rut belajar menghargai, menghormati, mengasihi Naomi yang bukan orang tua kandung tetapi mertuanya sendiri. Dan Naomi belajar untuk mengasihi Rut yang pada awalnya bukan anaknya tapi seperti anak kandungnya. Karena mereka terjalin dalam relasi yang Allah satukan, keluarga. Saya menyadari Bapak Ibu bahwa di Indonesia, kita terutama gitu ya, pernikahan itu bukan sekedar seorang pria dengan seorang wanita, kemudian memutuskan untuk menikah, membangun rumah tangga, selesai. Tapi karena memang pernikahan itu selalu melibatkan 2 keluarga yang menjadi satu. Bayangkan Bapak Ibu, menyatukan 2 orang saja sudah wangelnya luar biasa gitu ya. Kemudian masuk lagi keluarga yang lebih besar. Tidak selalu mudah kan? Ada pergolakan, ada kesulitan, ada situasi yang mungkin ada di dalamnya Bapak Ibu. Karena itu dibutuhkan hal yang jauh lebih besar untuk mengatasi itu. Apa? Bapak Ibu, saya melihat ini yang penting, yaitu kasih. Kasih menjadi sesuatu yang harusnya muncul Bapak Ibu. Kasih itu menjadi sesuatu yang harusnya ada. Bapak Ibu, kasih memang
begitu indah dalam pikiran, begitu indah dalam nyanyian. Tapi seringkali dalam melakukan tindakan yang didasarkan kasih tidaklah selalu mudah. Tidaklah selalu gampang untuk dilakukan. Bapak Ibu yang terkasih, karena itu saya mengajak kita melihat setidaknya 2 ayat ini yang saya mau angkat. Yang pertama dari apa yang Rasul Petrus tuliskan dalam 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama katanya, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kata sungguh-sungguh di sana itu menggambarkan sebuah tindakan tanpa henti dengan segenap kemampuan kita, dengan seluruh daya upaya kita untuk melakukan sesuatu. Kasih itu sesuatu yang aktif Bapak Ibu. Sesuatu yang kita perlu nyatakan, bukan hanya sekedar ucapan, karena ucapan paling gampang kan ya. Kita bisa bilang pada semua orang, aku mengasihi engkau. Tapi apakah dalam tindakan nyata demikian? Belum tentu kan. Banyak contoh yang mengatakan sebaliknya. Dan saya tahu Anda juga mungkin pernah mengalami berjumpa dengan situasi itu. Kasih harus terlihat di dalam tindakan kita. Kasih itu juga menutupi banyak dosa, begitu yang Petrus katakan. Menutupi di sini bukan berarti meniadakan, tetapi kita sadar bahwa kita sendiri juga bukan orang yang sempurna, orang di hadapan kita juga bukan orang yang sempurna, pasangan kita bukan orang yang sempurna, anak kita bukan orang yang sempurna, bahkan mertua kita sekalipun juga bukan orang yang sempurna. Berkaca dari diri sendiri kita belajar untuk membuka hati, menutupi itu semua dengan kasih, karena kita tahu bahwa hanya itu jalannya, tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan keluar yang lain selain kasih. Inilah yang sanggup memutus siklus itu. Bapak Ibu, kemudian sekali lagi kasih adalah sebuah pilihan. Itu yang Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 yang kita lihat di depan itu. Bahwa kasih adalah sesuatu yang harus muncul sebagai sebuah pilihan, kesabaran, kemurahan, kesediaan untuk mengampuni. Itu semua adalah pilihan kita. Yang kita ambil secara sadar di hadapan Tuhan. Oh Pak, Bapak belum tahu sih dia kayak gimana. Kalau sudah ngomong itu gak berhenti-berhenti gitu ya. Kalau sudah memberikan penilaian itu jelek melulu. Bapak gak pernah tahu sih bagaimana saya dibandingkan dengan menantu yang lain gitu ya. Atau sebagai mertua kita berpikir, oh Bapak gak ngerti sih bagaimana sikap dia. Pak seandainya tahu, di luar sih tampaknya manis kayak kucing, tapi kalau berhadapan berdua, lebih galak dari harimau gitu ya. Bapak Ibu sekali lagi ini menggambarkan realita kok. Karena itu Paulus mengatakan kasih itu sesuatu yang menjadi pilihan kita untuk kita lakukan. Ini tergambar dalam situasi Korintus bukan? Kita tahu situasinya bagaimana jemaat Korintus itu saling melukai satu sama lain. Saling berpikir bahwa kami yang lebih baik, kelompok yang lain harus kita kalahkan. Oh Bapak Ibu, dalam relasi kita dengan sesama, dalam keluarga ini bukan soal musuh dengan musuh Bapak Ibu. Tapi ini soal bagaimana kita menunjukkan kasih kita kepada yang lain. Mengapa ini menjadi penting Bapak Ibu? Karena sekali lagi hidup kita terhubung dengan Kristus. Hidup kita itu ada karena anugerahnya. Hidup kita itu ada karena kasih karunia-Nya. Dan kalau kita mendapatkan semuanya itu, maka biarlah kasih anugerah itu terlihat dalam tutur kata kita, sikap kita, relasi kita. Ini antara relasi keluarga Bapak Ibu. Bagaimana menghadirkan Dia di dalam kehidupan kita. Oh Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, sekali lagi saya mengerti tidak mudah. Siapa bilang mudah Bapak Ibu? Tidak mudah. Tapi saya mengerti satu hal begini, bahwa Allah menempatkan kita pada situasi-situasi seperti itu bukan tanpa sebab. Tapi untuk menolong kita pertama-tama makin bertumbuh di dalam kasih kita pada Kristus. Dan yang kedua, kita belajar untuk berbagi hidup dengan yang lain. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, karena itu pada titik itu saya menyadari bahwa hidup kita sekali lagi terhubung pada Kristus, yang artinya kita perlu belajar melihat Dia di dalam setiap aspek hidup kita, khususnya dalam membangun relasi di tengah-tengah keluarga.
Menjalin relasi dengan orang lain yang tidak terlalu kita kenal relatif lebih mudah Bapak Ibu. Karena kita tidak mengenal kekurangan dari masing-masing. Tapi berelasi di dalam keluarga tidak mudah. Kenapa? Karena kita tahu kelemahan, kekurangan dari kita masing-masing. Tapi disitulah kita perlu belajar melihat pada Kristus. Yang saya katakan sebagai jembatan yang mempersatukan dua sisi yang sebetulnya terpisah jauh. Pada waktu Kristus datang, dia mati, dia bangkit menjadi korban supaya Allah dan manusia kembali dipersatukan. Jembatan itu membangun relasi yang terpisah begitu dalam. Bapak Ibu, keterpisahan ini tidak harus bicara soal jarak kok Bapak Ibu. Kita bisa duduk bareng-bareng. Kita bisa makan sama-sama. Kita bahkan bisa beribadah sama-sama. Tapi bisa ada jurang yang begitu dalam. Ada keterpisahan secara emosi. Bukan hanya fisik. Disitulah kasih Tuhan harusnya hadir. Dari kita yang sudah menerima anugerahnya itu. Dari kita yang sudah diselamatkan itu. Kadang-kadang kita berpikir, ya kalau dia mulai dulu, baru deh saya akan bersedia menerima dan mengampuni. Oh Bapak Ibu, saya membayangkan kalau Kristus berpikiran begitu, tidak akan pernah terjadi relasi dan rekonsiliasi antara kita dengan dia. Tapi Kristus yang mengambil inisiatif itu. Kristus yang datang, Kristus yang memulai. Bapak Ibu, biar ini menjadi dorongan buat kita. Bagi saya, situasi seperti ini saya pernah alami dalam kehidupan saya. Saya mengingat pengalaman mama saya sendiri, Bapak Ibu. Sepanjang yang saya ingat, mama saya kami tinggal di satu rumah, sementara rumah emak saya, mertuanya mama saya, orang tua dari papa saya itu tinggal juga nggak terlalu berjauhan. Mungkin kalau jalan kaki nggak sampai 5 menit nyampe gitu ya Bapak Ibu. Tapi sepanjang yang saya ingat, gak pernah sekalipun mama itu pergi ke rumah mertuanya. Begitu juga sebaliknya, mertuanya itu emak saya gak pernah datang ke rumah. Apa-apa biasanya lewat papa saya gitu ya. Papa saya jadi kayak tukang pos, sana sini. Bapak Ibu, itu situasi yang terjadi. Dan saya baru ngerti Bapak Ibu, kalau dua wanita berseteru seperti itu, menakutkan Bapak Ibu ya. Gak nyapa, perang dingin Bapak Ibu, bertahun-tahun. Dari saya kecil sampai saya kemudian sudah dewasa. Tapi puji Tuhan, di titik terakhir, waktu emak saya sakit dan kondisinya sudah cukup parah, dia memanggil semua anaknya dan menantunya. Dan khusus dengan mama saya, mereka berrekonsiliasi. Belajar untuk saling mengampuni. Belajar untuk saling menerima. Oh, hati saya sangat bersyukur Bapak Ibu. Saya bayangin kalau sampai tidak terjadi, waduh Bapak Ibu. Pergi dengan perasaan yang tidak tenang. Ini saya ceritakan tadi KU1 ya. Tapi ceritanya belum habis Bapak Ibu. Ternyata apa yang terjadi itu gak hanya berhenti di situ. Ini terulang lagi Bapak Ibu. Yaitu antara relasi mama saya dengan menantu. Bukan dengan istri saya, tapi dengan suami dari cece saya. Jadi konflik mertua menantu itu Bapak Ibu tidak harus mertua perempuan dengan menantu perempuan. Bisa dengan mertua perempuan dan menantu laki-laki kan ya. Oh, mereka tidak pernah bisa akur meskipun serumah Bapak Ibu. Serumah dari pagi sampai malam, buka mata sampai tutup mata, ya ketemu gitu ya. Saya sendiri gak bisa bayangin kok bisa ya begitu ya. Tapi itu yang terjadi dan itu realitanya. Sampai kemudian mama saya sakit dan cukup parah, saya kemudian dipanggil dari Surabaya ke Bandung. Dan punya kesempatan untuk menemani dia semasa di rumah sakit. Waktu saya datang kondisinya sudah mulai memburuk, kesadarannya sudah mulai turun. Dan saya menemani dia, saya gantian jaga sama cici saya, dia jaga pagi sampai siang, saya seterusnya sampai besoknya. Satu ketika Bapak Ibu saya sedang duduk di ranjangnya tengah malam itu sambil saya bacakan ayat-ayat Alkitab kepadanya dalam kondisi yang gak sadar.
Beberapa jam kemudian tiba-tiba orang di samping yang juga lagi nunggu keluarga yang sakit itu dekati saya. Dia tahu saya pendeta makanya dipanggil Padahal kalau dipanggil merasa udah tua banget ya Bapak. Katanya. Saya bilang ada apa? Saya mimpi. Saya bilang dalam hati, kamu yang mimpi kok cerita ke aku gitu. Apa ceritamu? Gini tante, dia panggil mama saya tante. Berarti saya pikir, loh dia panggil panggil mama saya tante. Ya begini gitu. Saya mimpi tante katanya. Kenapa? Karena hati saya berpikir anaknya sendiri loh gak dikasih mimpi sama dia. Kok orang lain dikasih mimpi? Iya saya mimpi. Saya mimpi melihat di ranjang itu ada seorang wanita yang sedang dipukuli, sedang dicambuki dan dia teriak-teriak. Lalu saya perhatikan yang cambuk itu wajahnya persis kayak tante. Saya bilang, iya. Terus pada waktu dia berbalik orang yang dicambuk itu saya tambah kaget lagi. Kenapa? Tambah penasaran tuh. Emang kenapa? Ternyata yang dicambuk itu juga tante. Saya pikir tante nyambukin tante sendiri. Apa ceritanya gitu ya? Dia bilang, aduh saya gak ngerti. Dia tanya, tahu gak artinya? Mana saya tahu, saya bukan tukang tafsir mimpi gitu ya. Tapi saya mengerti satu hal. Itu cara Tuhan menolong. Pagi harinya waktu kami gantian, saya bilang sama cici saya. Semalam dia mimpi, saya tunjuk orang itu dari jauh. Tentang mama. Dan saya tahu ada sesuatu yang mesti diselesaikan. Kamu panggil suamimu. Kemudian selesaikan. Siapa tahu ini momen terakhir. Saya tinggal pulang. Dan siangnya itu saya ditelepon balik. Kondisi mama parah katanya. Tapi saya mengerti Tuhan sudah panggil. Waktu saya datang, kakak saya tanya, iya mama sudah gak ada. Saya bilang saya tahu, tapi bagaimana dengan kamu? Dia bilang di detik terakhir itu, mereka berdua datang ke tempat tidur itu. Dan berkata, mama ampuni kami. Bapak Ibu, ini perkataan yang singkat. Dan dia berkata dari mata mama itu keluar air mata. Saya mengerti dia tahu. Sekali lagi saya bersyukur menjelang detik terakhir itu bisa terjadi rekonsiliasi. Saya tidak sanggup membayangkan Bapak Ibu kalau hari itu tidak terjadi apa yang dialami Bapak Ibu. Kasih Tuhan. Kesediaan untuk membuka diri. Keberanian untuk bertindak. Menjadi dasar yang penting. Pada waktu Ruth mengambil komitmen itu, pada waktu Naomi bersedia, lihat apa yang terjadi. Tuhan memakai keluarga ini kan. Dari garis itulah muncul Daud. Dari titik itulah janji Mesias diteruskan sampai kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia ini Bapak Ibu. Maukah keluarga kita dipakai oleh Tuhan? Bersediakah kita menjadi saluran berkat Tuhan? Bapak Ibu, itu harus dimulai dari diri sendiri yang bersedia menerima orang lain di sekitar kita. Pasangan kita, keluarga kita, relasi antara mertua dengan menantu. Apa kuncinya Bapak Ibu sekali lagi? Saat Ruth, saat Naomi bersedia untuk membawa relasi mereka kepada Tuhan. Perhatikan, Ruth sebelumnya bukan orang percaya kan? Dia orang Moab yang tidak kenal Tuhan. Tapi pada waktu relasi mereka dibangun dengan sungguh-sungguh, ini membawa Ruth kepada iman yang benar. Bapak Ibu, saya tidak mengerti relasi kita satu sama lain. Tapi sekali lagi ingat, kita sedang membawa Kristus dalam hidup mereka. Karena itu biarlah kita belajar untuk membangun relasi ini dengan benar di dalam Dia. Dan menjadi satu bagian misional dari kehidupan keluarga kita. Saya yakin pada waktu ini terjadi, pemulihan terjadi. Pada waktu pemulihan terjadi, ada kuasa Tuhan yang bekerja. Pada waktu kuasa Tuhan bekerja, maka keluarga kita boleh mencerminkan dan berbagi berkat dengan yang lain. Sekali lagi pertanyaannya, bersediakah kita? Maukah kita? Mari kita berdoa.
Tuhan yang baik, dalam hidup kami merasa ada banyak hal yang seringkali terjadi mengganggu kami. Dalam hal ini relasi kami Tuhan. Biarlah sekali lagi firman-Mu meneguhkan, menolong kami untuk melihat bagaimana kami bersikap satu sama lain. Jika ada rumah tangga dari keluarga, dari jemaat Tuhan yang sedang menghadapi persoalan dan problem tersendiri, Tuhan tolonglah. Supaya kasih-Mu boleh menyapa, menyentuh, dan mengubahnya. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah, Tuhan kami, bukan hanya sebagai juru selamat kami, tetapi juga sebagai Tuhan atas keluarga. Terima kasih ya Bapak, biarlah kami pulang dengan membawa satu komitmen untuk kami belajar berbagi, menghidupi kasih Tuhan, supaya hidup keluarga, rumah tangga, relasi menjadi cerminan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini permohonan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Ma, sorry ya. Sorry kalau tadi ngomongnya agak keras. Sorry kalau tadi agak kasar. Papa nggak ada maksud yang gimana-gimana. Ya kita nggak perlu sering-sering ketemu mama lah ya. Nggak perlu sering-sering datang ke rumahnya mama papa. Tapi paling nggak mama habis paduan suara katanya ngajak kita makan ya. Makasih Ma. Selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Paduan suara Filia akan mempersembahkan satu pujian yang berjudul Penolong yang Setia. Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang sanggup menolong bagi setiap kita di dalam menghadapi pergumulan dalam kehidupan ini. Kiranya pujian ini dapat menguatkan dan memberkati kita semua. Amin. Ku tahu kau bersamaku.
saat kekhawatiranmu datang, saat hilang semua harapan, yakinlah di dalam Tuhan hatimu tak lagi gelisah. Tak peduli seberapa berat beban hidupmu, jangan pernah menyerah. Yesus tahu yang terbaik untukmu. Yesus sanggup pulihkan hidupmu. Hanya Yesus penolong yang setia. Mari dengan sikap berdiri kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat saya persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di setiap kesempatan kita bisa memberikan persembahan, ingatlah bahwa ini adalah momen untuk kita melihat kembali betapa banyaknya berkat Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bersyukur akan setiap pemberian Tuhan itu dengan kita mempersembahkan persembahan yang benar-benar kita sudah persiapkan dengan sepenuh hati hanya untuk Tuhan. Mari kita mempersiapkan persembahan kita sambil kita menaikkan pujian yang mengingatkan kita bahwa sungguh banyak berkat dalam hidup kita. Satu persatu itu
Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang memimpin kehidupan kami hari lepas hari. Baik dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, dalam studi kami, dalam pelayanan kami, dalam segala hal yang boleh kami alami. Kami bersyukur Tuhanlah yang menuntun kami dan memberkati kami. Sehingga pada siang hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk membawa persembahan kami ke rumah Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan melayakkan, menguduskan persembahan yang kami bawa ke hadapan Tuhan. Dan Tuhan melihat hati kami yang bersuka cita di dalam membawa persembahan ini. Tuhan kiranya yang memberkati jemaat Tuhan dengan segala kondisi pergumulan mereka, dengan segala aktivitas sehari-hari mereka. Biarlah di dalam keseharian kami boleh terus memuliakan Tuhan, dan Tuhan memberkati kehidupan kami, menjadikan kami saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami juga berdoa untuk penatua yang melayani di bidang keuangan, kiranya Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang memampukan untuk boleh mengelola keuangan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk Komisi Wanita Filia yang boleh Tuhan percayakan untuk melayani jemaat wanita di tempat ini. Kami rindu Tuhan pakai lebih lagi untuk boleh menjadi berkat dan menjadi satu wadah komunitas yang memberkati para wanita di gereja kami. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati para wanita di tempat kami sebagai seorang mertua, sebagai seorang menantu, sebagai seorang mama, sebagai seorang istri. Kiranya boleh menjadi berkat di dalam keluarga masing-masing. Tuhan yang berikan hati yang penuh kasih dan kerendahan hati untuk boleh berelasi dengan orang-orang di sekitar kami secara khusus di dalam keluarga kami. Tolonglah juga para papa, para suami, kiranya boleh menjadi berkat juga di dalam kehidupan rumah tangga masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami membawa persembahan kami, kiranya Tuhan berkenan atas setiap pemberian ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Kami segenap keluarga besar GKT Hosana Bumi Permai mengucapkan terima kasih kepada Pendeta David Kosasih yang sudah menyampaikan firman Tuhan baik di kebaktian pertama maupun kebaktian siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan beliau dan juga mengucapkan terima kasih untuk setiap penata layan yang bertugas pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Kami juga rindu menyambut apabila ada jemaat yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kami minta kesediaannya untuk mengangkat tangan di tempat. Selamat datang di tempat ini. Apabila belum memiliki tempat ibadah yang tetap, bisa bergabung dengan kami di minggu-minggu berikutnya. Ibadah GKT Hosana Bumi Permai ada 3 kali pada pukul 7.30 dan pukul 10 pagi serta pada pukul 5 sore. Kami rindu Bapak Ibu boleh hadir dan setia di dalam beribadah. Mari bersama kita bangkit berdiri, kita akan mengembalikan segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Hadi Sugianto.
Jemaat kekasih Kristus, teruslah bertumbuh di dalam karaktermu untuk menjadi serupa dengan Tuhan, dengan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang kau dengar dalam kehidupan yang sehari-hari. Sebab siapa yang berasal dari Allah, dia tidak hanya suka untuk mendengarkan firman Tuhan, tetapi dia adalah pribadi yang dengan sukacita melakukannya dalam keseharian. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, kita mengambil waktu teduh.